Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja Tabarani fi isnadihi anhu ayadha an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala yub'atsu dibangkitkan munadin, seorang malaikat yang memanggil, memberikan panggilan. Hingga hadrati kulli salatin, ketika hadirnya setiap waktu salat. Fayaqulu, maka munadin tadi mengatakan, ya bani Adam, ya bani Adam, kumu, berdirilah kamu semua. Fa'adfi'u, maka padamkanlah ma perkara al-qaddum yang kamu telah nyalakan ala anfusikum, atas diri kamu. Fayaquluna, maka mereka berdiri. Fayatatahharuna, maka mereka bersuci. Fayaghfiru, maka Allah mengampuni lahum, untuk mereka, madusa bainahuma, antara dua salat. Fa'idha hadirat, bila telah hadir al-asr, waktu asar, famislu dzalika, maka seperti itu juga. Fa'idha hadirat, ketika telah hadir al-maghrib, waktu maghrib, famislu dzalika, maka seperti itu juga. Fa'idha hadirat, bila telah hadir al-'atamatu, salat malam, salat isya, maksudnya atamah, jadi salat gelap, maksudnya salat isya. Famislu dzalika, maka seperti itu juga. Fatanamuna, maka kamu tidur. Famudlijun, maka ada orang yang musafir fi khairin, dalam kebaikan. Wa mudlijun, dan ada orang yang musafir fi syarrin, dalam keburukan, maksudnya orang yang berjalan dalam keburukan. Al-mudlij, wa mudlij al-musafiru, adalah orang yang musafir fi awalil laili, di dalam permulaan malam. Ya, masuk berita gaib. Di setiap waktu sholat itu ada malaikat yang memberikan iklan, ya. Padamkanlah api yang telah kamu nyalakan untuk diri kamu sendiri, hai anak Adam. Maka orang-orang pergi sholat, wudu, maka diampuni oleh Allah, ya. Nah, ini orang-orang yang kasyaf, orang-orang yang hatinya bersih, itu sampai ada yang mendengar betul begini ini. Ini karena hati kita ini kotor, ya, tidak nyambung, ya. Seperti radio, kalau gelombangnya itu nggak nyambung, walaupun dekat dengan pemancar ya nggak dengar, ya. Walaupun jauh sana, tapi kalau gelombangnya itu nyambung, juga bisa mendengar. Ya, seumpama hati manusia itu bersih, bersih dari dosa, dimulai dari bersih dari syirik, yakinnya benar kepada Allah, dipenuhi dengan cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tidak ada sombong, tidak ada riya, bersih. Maka orang-orang seperti ini bisa mendengar kata-katanya malaikat, bisa. Jadi yang mendengar kata-kata para malaikat ini bukan hanya para nabi saja. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke masjid, tiba-tiba ada suara nyaring sangat indah. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilayka yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Dicari-cari, enggak ada. Suara siapa ini? Maka beliau lari ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, saya mendengar suara begini, tapi saya cari orangnya enggak ada. Itu tadi suara Jibril katanya.
mengajari kamu bagaimana memuji Allah. Gitu. Jadi dulu para sahabat itu sampai ke tingkatan itu mendengar suara Jibril, bahkan kadang-kadang melihat Jibril. Padahal mereka ini bukan Nabi, bukan Rasul, tapi mengikuti Nabi, mengikuti Rasul, akhirnya dikasih sedikit bagian dari barokah kenabian. Seorang sahabat Ansor ini sakit, tiba-tiba dijenguk orang yang sangat ganteng, sangat wangi. Setelah itu orangnya pergi, tidak lama kemudian Nabi datang. Maka orang yang sakit tadi mengatakan, ya Rasulullah, baru saja saya dijenguk oleh orang yang begitu wangi, begitu ganteng. Tidak ada orang yang lebih mulia dari dia selain engkau saja ya Rasulullah. Tapi saya nggak kenal orangnya siapa. Maka Nabi mengatakan, tadi itu Jibril menjenguk kamu. Masya Allah, Jibril menjenguk kamu. Di sahabat itu sampai tingkatan seperti itu. Ini saking orang itu bersih, hidupnya itu bersih. Seperti kaca itu kalau bersih, ya, bisa untuk melihat apa-apa. Tapi kalau kacanya itu buram, kotor, nggak bisa untuk melihat. Ya, enggak? Nah, kita ini, hati kita ini kotor, dikotori dengan dosa, omong kosong, ya, hubbud dunya, ya, cinta dunia. Hubbud dunya kabirah, katanya. Satu perkara besar ini, cinta dunia ini juga satu kotoran besar ini. Bukan, jangan kamu kira ini bukan perkara nggak apa-apa, manusia di dunia cinta dunia biasa. Tidak, ini satu kotoran besar. Hubbud dunya kabirah dalam Ihya itu, ini hadis ini. Ini satu perkara besar ini, cinta dunia ini menggelapkan hati. Bagaimana supaya cinta dunia ini hilang atau berkurang? Selalu mutolaah akhirat, merenungi kehidupan akhirat. Dunia ini tempat meninggal, akhirat tempat tinggal, katanya begitu. Akhirat itu tempat tinggal, kalau dunia ini tempat meninggal. Tapi ini manusia tidak sadar, perasaannya mau hidup aja terus. Kita ini mau, kalaupun kita sekarang tidak bisa mendengar suara malaikat itu setiap waktu sholat, tapi kita yakin karena Nabi sudah memberitahu kepada kita. Jadi kalau datang waktu sholat Allahu Akbar gitu, itu kamu ingat-ingat hadis ini berarti malaikat sedang mengadakan pengumuman di langit. Hai anak Adam, padamkanlah api yang telah kamu nyalakan untuk diri kamu sendiri. Kamu renungi sehingga sholat ini dengan penuh kesungguhan, kekhusyuan. Wa kharaja wa bi sanadi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaka, sesungguhnya bagi Allah ada malaikat, yunadi yang dia memanggil-manggil inda kulli sholatin, ketika setiap datangnya waktu sholat. Ya bani Adam, hai anak Adam, kumu, bangkitlah kamu semua, ila niranikum, kepada api-api kamu, maksudnya dosa-dosa kamu, allati awqattumuha, yang telah engkau nyalakan, engkau telah menyalakannya. Fa'adfi'uha, maka padamkanlah api-api tersebut.
Wa an Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala ya rajulun, telah datang seorang laki-laki ila Nabi, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ara'aita, apakah Tuhan melihat? Maksudnya ceritakanlah kepada aku. Ya, ara'aita itu maknanya akhbirni. Ara'aita, apakah Tuhan melihat? In syahidtu, bila aku bersaksi alla ilaha illallah wa annaka rasulullah, wa shallaitu, dan aku salat as-salawatul khamsa, dengan salat 5, wa addaitu, dan aku menunaikan az-zakat, wa sumtu ramadhana, dan aku puasa dalam bulan Ramadan, wa qumtuhu, dan aku salat malam pada bulan Ramadan. Famiman, maka dari golongan siapa anak aku ini? Kalau baginda Mahdi mengatakan minas siddiqin wasyuhada, kamu termasuk orang-orang yang mantap imannya dan orang-orang yang mati syahid. Masya Allah. Rawal Bazzar bin Khuzaimah bin Hibban. Jadi alangkah mudahnya mencari kesuksesan dengan amalan, dengan agama. Kalau orang ingin mencari kesuksesan dengan dunia ini, alangkah sulitnya, ya enggak? Harus kerja ini, kerja itu, kerja ini, kerja itu pun belum tentu berhasil, ya. Kalau kamu ingin jadi bupati begitu saja itu, macam kamu mau masuk di liang semut, ya. Sulitnya itu, sehingga satu kabupaten yang bisa masuk satu aja, ya. Apalagi kalau ingin jadi presiden, ya. Jadi orang kaya begitu aja, masya Allah. Berapa usaha yang harus dibuat, berapa waktu yang harus dikorbankan, berapa fikir yang harus diperas, ya enggak? Itu pun belum tentu berhasil. Setelah berhasil pun juga tidak lama, ya. Paling cuma beberapa saat saja. Tapi kalau kita ingin mencari kesuksesan, kemuliaan dengan agama, masya Allah, alangkah mudahnya, ya. Imannya diluruskan, sholatnya dijaga, tunaikan zakat, puasa Ramadan, sholat malam, sudah langsung dapat derajat minas siddiqin wa syuhada, ya. Tapi tentu saja ini iman yang sahih, iman yang benar. Tentu saja sholat yang khusyuk, yang dimaksud bukan sholat asal-asalan. Zakat yang ditunaikan dengan tertibnya. Sekarang banyak orang zakat tapi tidak pakai tertibnya, ya ala kadarnya aja. Pokoknya yang penting zakat. Zakat itu ada tertibnya. Kalau sholat maghrib itu harus 3 rakaat, kamu sholat 2 rakaat ya nggak sah. Kalau zakat itu mestinya 2,5% atau 5% atau 10%. Kalau kamu tunaikan baru kurang, ya belum diterima, belum sempurna. Tapi ini tidak, di sini tidak disebutkan haji, umpamanya. Bagaimana? Ya disebutkan dalam hadis lain. Karena haji itu juga wajib, ya. Jadi kalau dalam, jadikan seluruh hadis itu seperti satu hadis. Ini di situ nggak disebutkan haji, Pak, berarti sudah saya nggak usah haji. Oh, keliru. Karena hadis-hadis yang berkaitan dengan haji juga banyak. Jadi jadikan seluruh hadis itu seperti satu hadis, karena semua dari Nabi semua. Di sini tidak disebutkan dakwah, Pak. Pokoknya yang penting syahadat, sholat, zakat, puasa, sholat malam, sudah. Nggak usah dakwah begitu itu.
Ya dakwah itu ada hadisnya lain lagi. Jadi semua hadis Nabi kamu anggap hadis. Jangan kemudian diambil sebagian, dibuang sebagian. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Di sini bayar utang juga tidak ada, Pak. Maka saya pokoknya sepenting ini sudah, nggak usah bayar utang, sudah minas syuhada. Ya. Ini utang lain lagi, ada babnya lagi. Bab bayar utang itu ada. Jadi jadikan semua hadis seperti satu hadis, jadikan semua ayat Quran seperti satu ayat, dikumpulkan semua, diimani semua, diusahakan diamalkan semuanya. Itu baru pemahaman agama yang benar. Nah, sekarang ini orang tidak paham kadang-kadang itu, sehingga memahami agama itu seperti orang Yahudi. Sebagian kitab diimani, sebagian kitab diingkari. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Semua rasul kita iman, semua nabi kita percayai, semua kitab kita yakini, semua hadis kita terima. Maka baru benar. Beneran. Nah, kita di pesantren ini maksudnya ini. Kalau orang-orang ahli dunia usaha kesuksesan dengan dunianya. Orang ahli politik ingin kesuksesan dengan politiknya. Orang ahli pertanian ingin sukses dengan pertaniannya. Dokter ingin sukses dengan kedokterannya. Orang ahlul iman ingin sukses dengan hubungannya kepada Allah, amal-amal yang diridhoi oleh Allah, ingin sukses dengan cara ini. Ingin sukses dengan Allah, dengan hubungan kepada Allah, dengan sholat, dengan zikir, dengan amal soleh. Nah, ingin sukses dengan cara memperbaiki hubungannya kepada Allah. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, kata Nabi. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Jadi orang itu kalau pikirnya cari ridho Allah, nanti manusia pun akan mencintai dia lama-lama itu. Walaupun awalnya ujian-ujian, tapi akhirnya nanti manusia akan mencintai dia. Mafhum ya ikhwan? Akrar.